Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Sri Kandi Batra. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali tutorial CRUD pada aplikasi persediaan barang menggunakan Visual Basic 2019 dengan database akses. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membuat ya, namun belum sempurna. Sekarang kita akan melengkapi kembali. Kita buka terlebih dahulu. Ini adalah data yang sudah kita buat sebelumnya. Terakhir kita sudah membuat sampai POM transaksi barang masuk, namun baru beberapa tombol yang sudah kita buatkan rumus, yaitu tombol simpan, kemudian tombol tambah dan tombol batal. Sementara tombol ubah dan hapus serta tombol keluar itu belum ada rumusnya. Oke, bagaimana cara membuat rumus pada tombol-tombol yang ini? Kan kita bahas pada video berikut ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu di like, komen, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama seperti biasa kita jalankan terlebih dahulu program yang sudah ada, supaya kita tahu bagaimana keadaan program kita saat ini. Yang pertama kita lihat di sini sudah ada data barangnya sudah ada 3 ya. Ini persediaannya sudah ada. Kemudian ada transaksi barang masuk juga. Ada transaksi barang masuk ini keadaannya ya, ini semuanya mati. Ketika diklik tombol tambah ini baru aktif. Ketika nanti disimpan dia akan kembali mati. Ketika kita batal dia akan kembali mati. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan dengan rumus untuk tombol ubah, hapus, dan keluar. Oke, untuk tombol ubah, hapus, dan keluar ini ya, ini awalnya ketika kita ingin mengubah data maupun menghapus data, kita harus menampilkan terlebih dahulu mana data yang akan diubah atau dihapus tersebut. Jadi misalnya seperti ini keadaannya filenya kosong, berarti belum ada datanya. Kita belum menentukan data mana yang mau kita ubah atau data mana yang ingin kita hapus tersebut. Supaya datanya tersebut tampil, maka kita harus mencari terlebih dahulu datanya. Pencarian data bisa dengan 2 cara. Yang pertama, kita bisa klik saja dari sini. Ini seperti ini. Ya. Tapi karena ini belum ada rumus, makanya belum tampil di sini. Itu pencarian pertama. Kita klik di sini, seharusnya dia langsung tampil di sini jika sudah ada rumus untuk menampilkan data grid nanti. Itu adalah jika datanya sedikit. Seperti ini ya, datanya hanya 3, jadi kita bisa lihat secara kasat mata saja sudah kita bisa lihat ini ada 3-3-nya tampil. Mana yang diklik itu yang akan tampil di sini. Nah, tetapi ketika datanya banyak, maka kita harus menggunakan kursor seperti ini ya. Nah, itu akan merepotkan. Kalau ini datanya baru 3 itu gampang. Ketika datanya sudah ribuan, kita akan sulit mencari data di sini, maka kita nanti akan menggunakan menu pencarian. Oke, baik, berarti sebelum kita memasukkan rumus pada tombol ubah dan hapus, terlebih dahulu kita buatkan rumus untuk menampilkan data di field. Jadi data yang di grid ini ketika diklik dia akan tampil di field. Dan yang kedua nanti kita akan membuat rumus pencarian data ketika datanya banyak. Oke, kita langsung saja. Ini kita keluar dulu ya dari POM ini, kita ke perancangan. Sekarang kita akan membuat rumus untuk menampilkan data di field sini ya, atau menampilkan data yang ada di grid ke dalam field. Oke, untuk rumusnya kita bisa double klik saja dari sini. Oke, kita sudah sampai masuk di sini ya. Di sini tapi tampilannya ada pada grid cell content click ya. Nah, ini bukan di sini tempat kita memasukkan rumusnya, tapi ini cell content click ini kita ganti dengan cari cell mouse click. Nah, ini mouse click ya. Nah, ini pada cell mouse clicknya kita masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu on error resume text. Nah, ini sudah ada pilihannya ya, kita pilih. Oke, on error resume text. Nah, yang berikutnya yang ingin kita lihat adalah nanti data-datanya itu kalau ditemukan, jika ada datanya, maka yang kita klik tersebut akan tampil di dalam field. Nah, fieldnya tadi kan ada beberapa
macam ya. Jadi kita bisa lihat di sini apa saja nama filenya. Ini namanya adalah textbook 1, textbook 2, combo box 1, textbook 3, textbook 4, dan textbook 5. Oke, jadi kita buatkan rumusnya. Sini. Yang pertama yaitu textbook 1. Textbook 1 titik teks sama dengan, kita lihat dulu nama komponen grid kita. Nama komponen grid itu menentukan pemanggilannya. Jadi di sini kita lihat dulu name-nya ya, name untuk grid kita. Nah, namanya kan adalah grid, bukan grid view, bukan grid 1 ya, tapi namanya adalah grid. Oke. Berarti di sini textbook 1 titik teks sama dengan grid titik row. Nah, ini sudah ada pilihannya ya. Dalam kurung itu sudah ada E-nya, titik row index. Nah, ini titik row index, tutup kurung. Nah, yang berikutnya, oke, ini sudah kita masukkan grid titik row dalam kurung titik row index, kemudian titik cell. Nah, ini ya, cell. Kita pilih cell dalam kurung 0. Nah, 0 ini maksudnya adalah ketika kita membuat indeks pada sebuah tabel, jadi yang ada di grid itu misalnya dia terdiri dari 4 field, berarti kita mulai dari angka 0. Ketika dia 4 field berarti 0, 1, 2, 3. Itu totalnya 4 field. Jadi intinya perhitungan indeks itu diawali dari angka 0. Titik value. Ya, ini. Nah, ini baru untuk textbook 1. Ketika kita mempunyai lebih dari textbook 1, berarti tinggal kita copy saja sampai berapa banyak komponen inputan yang kita miliki. Kita copy, kita paste ya. Kita ada 5 textbook ya. Tetapi yang textbook ini yang kita ambil hanyalah yang memang asli file yang ada pada tabel barang masuk. Nah, jadi yang ada di tabel barang masuk itu textbook 1 yaitu kode barang masuk ya, itu asli memang ada di tabel tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah textbook 2. Textbook 2 ini indeks yang ke-1. Yang berikutnya adalah komponennya yang ke-3, yaitu bukan textbook 3 ya, tetapi itu adalah combo box. Combo box 1 namanya. Combo box 1 tersebut ini adalah pada sel ke-3. Sel ke-3, sel kedua maksudnya ya. Jadi ini urutan kedua maksudnya. Urutan ketiga tetapi indeksnya indeks kedua. Yang terakhir yaitu ada pada textbook 5. Textbook 5 itu kan adalah jumlah ya. Dan ini urutannya pada indeks ke-3. Nah, jadi maksudnya di sini kan di dalam tabel barang masuk itu kan terdiri dari 4 field, yaitu kode barang masuk, tanggal, kode barang, sama jumlah. Jadi ada 4 ya. Nah, kemana untuk textbook 3 dan 4-nya? Textbook 3 dan 4 itu kan textbook 3 adalah persediaan nama barang ya. Textbook 4-nya adalah persediaan. Nama barang dan persediaan itu kan tidak ada di tabel barang masuk, adanya di tabel barang. Jadi tidak perlu kita panggil di sini. Oke, seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah kita panggil prosedur untuk menghidupkan file. Jadi kalau kita mau ngedit supaya datanya bisa diedit ya. Kalau filenya tidak dihidupkan kita nggak bisa ngedit. Berikutnya supaya textbook 1 ya. Textbook 1 itu adalah kode barang masuknya. Supaya kode barang masuknya itu tidak bisa diedit, jadi itu nggak usah kita aktifkan. Ini di false saja. Oke, seperti itu untuk rumus menampilkan data grid di file yang ada pada form. Oke, coba kita jalankan terlebih dahulu. Jadi cara menjalankannya adalah harus diklik dulu maka dia akan tampil. Ya, seperti ini. Ini udah tampil ya. Tadi kan nggak tampil. Kalau 1, nah tampil.
3 tampil. Nah, seperti inilah cara untuk menampilkan data di fill. Data yang di grid ini ditampilkan di fill. Fungsinya adalah kita menampilkan ini supaya kita tahu mana data yang mau dirubah atau mau dihapus. Setelah tampil baru kita klik ubah. Itu jika sudah ada rumus pada tombol ubah, tapi belum ada ini ya. Nah, untuk pencariannya ini, nyari klik seperti ini, langsung saja seperti ini, adalah jika kita datanya sedikit seperti ini, 1, 2, 3, supaya cuma 3 data ya, langsung bisa kelihatan ya tampil di sini. Tapi jika datanya ribuan, kita akan repot juga mencari datanya di sini. Nah, oleh karena itu, kita butuh menu untuk membuat pencarian atau alat untuk membuat pencariannya lebih cepat supaya nanti kita tidak perlu ngeklik ini berkali-kali. Oke. Nah, kalau gitu kita akan berikutnya membuat rumus pencarian menggunakan kata kunci pencarian. Oke, caranya ini kita tutup dulu. Oke, tadi sudah berhasil ya. Jadi untuk menampilkan data yang ada di grid untuk tampil di fill sudah berhasil. Sekarang dengan pencarian. Untuk membuat pencarian, kita butuh sebuah komponen namanya textbook, tempat kita memasukkan kata kunci. Ya, ini textbooknya. Misalnya kita letakkan di sini saja. Nah, mana ya? Oke, di sini aja. Kemudian kita butuh komponen label. Oh, supaya dia kelihatan itu kita buat ngegroup aja ya. Ada nggak, kita cari dulu group box. Ya, ini kita pakai group box saja. Nah, kita hapus dulu ini. Di group boxnya ini teksnya kita ganti dengan pencarian. Oke, misalnya yang kita cari adalah kode transaksi ya. Pencarian kode transaksi. Kemudian di dalamnya kita baru masukkan komponen textbook. Nah, ini komponen textbooknya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan rumusnya. Rumusnya kita masukkan di sini saja. Ini ya. Di dalam komponen textbook ini kita double klik saja. Ini rumusnya. Kita rumusnya masukkan koneksikan. Kemudian cmd sama dengan new oleh db comment. Berikutnya kita buat rumus pencarian. Select bintang from, nama tabelnya kan adalah T barang masuk ya, ini nama tabelnya T barang masuk. Nah, ini kriterianya where kode transaksi itu kan nama filenya di tabel itu kode BM ya. Nah, kode BM supaya nanti dia muncul, kita pilih sini menggunakan rumus like, petik 1, kemudian pakai lambang persen ya, menggunakan lambang persen, petik 2, lambang dan. Nah, ini pada textbook yang terakhir kita masukkan tadi ya, yaitu textbook 6. Textbook 6, tutup dengan lambang dan lagi, tutup petik 1, kemudian lambang persen lagi, kemudian tutup petik 2, satu lagi tutup petik 2-nya, koma, panggil variabel koneksi. Ya, seperti ini. Dan tutup kurung. Oke, ini warnanya hijau. Kita cek dulu apakah ada yang salah. Kode BM like petik 1, kemudian persen, tutup, buka petik 2, lambang dan, textbook 6. Oh, ini textbook 6 titik teks ya. Nah,
textbook 6 titik teks, kemudian lambang, tutup dengan lambang dan lagi, petik 1, kemudian persen, kemudian petik 2, kemudian baru tutup dengan petik 2 yang satu lagi, koma, koneksi. Oke, seperti ini. Kalau kita mau lihat hasilnya benar atau salahnya, ini kan belum kelihatan ya. Kita lanjutkan saja dulu, nanti kelihatan jika ada yang salah. Oke, komponen variabel dr ya, dr sama dengan cmd titik execute. Dr sama dengan, kalau dr titik ya, dr sama dengan cmd titik execute reader. Execute reader, kemudian dr titik read. Ini adalah menemukan mencari gitu ya, mencari data kode barang masuk yang nanti sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan pada textbook 6. Maksudnya seperti itu. Nah, berikutnya, jika if dr titik hash row, ini adalah jika ditemukan ya. Nah, jika ada maksudnya gitu. Jika ditemukan atau ada, maka kita panggil koneksikan, kemudian variabel da sama dengan new olydb dot olydb data adapter, buka kurung, pencariannya yaitu select bintang from T barang masuk, select bintang from T barang masuk, kriterianya where kode BM like, pakai petik 1, lambang persen, kemudian petik 2 sama seperti tadi ya, kemudian lambang, dan komponennya tadi kan adalah komponen textbook 6 tadi ya, textbook 6. Nah, textbook 6 titik teks, textbook 6 titik teks, tutup dengan lambang dan lagi, kemudian tutup dengan petik 2, kemudian lambang persen, kemudian tutup dengan petik 1. Oh, yang ini tadi kayaknya terbalik ya. Ini terbalik, ini makanya dia hijau. Ini harusnya petik 2 dulu, kemudian ditutupnya dengan petik 1 ya. Ya, itu kelihatan dia sudah tidak hijau lagi ya. Oke, berikutnya tutup dengan petik 1, ini sudah selesai, kemudian tutup lagi dengan petik 2. Petik 2 yang ini adalah nutup yang ini ya, yang paling depan ini. Kemudian koma, kita panggil variabel koneksi. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah ds sama dengan data set. Ya, ini sama dengan data set, kemudian da.fill, itu ada pilihannya ya, dalam kurung ds. Selanjutnya kita pada gridnya, tadi nama komponen kita kan adalah grid ya, bukan grid 1 ya. Jadi grid titik data source sama dengan ds dot tables. Nah, ini ada pilihannya, jadi sudah ada bantuan ya, dalam kurung 0. Nah, itu adalah jika dia ditemukan, jika datanya itu yang kita masukkan pada textbook 6 itu ada, maksudnya seperti itu ya. Selain itu, nah ini else, ya ini maksudnya jika tidak ada, jika tidak ditemukan, maka tampil pesan, bukan MGS ya, tapi MSG box. Maka tampil pesan data tidak ditemukan. Ya, seperti ini. Ya, selesai. And if-nya sudah ada. Kita coba jalankan terlebih dahulu, apakah ada kesalahan. Oke, berarti ini kelihatannya ada yang salah pada
line 148. Oke, kita lihat pada line 148 ini ya, kita lihat ini setelah call koneksikan DA sama dengan new oleh DB, select new oleh DB data adapter, select bintang prompt barang masuk, where kode BM like petik 1%, kemudian petik 2 dan textbook 6 titik teks, kemudian lambang dan, kemudian ini tutup dengan petik 2%, petik 1, kemudian petik 2 lagi, koma, koneksi, oke, kita lihat dulu. Oh ini ya, DS sama dengan new dataset, jadi double ya. Kita jalankan lagi ya, sudah jalan. Coba kita sekarang lihat. Nah ini kalau kita klik saja kan langsung tampil ya, tapi bagaimana jika datanya banyak? Berarti ini kita harus cari dulu di sini, misalnya kosong. Nah, kenapa dia masih tampil seperti ini? Karena semuanya mengandung kosong. Ketika kita masukkan 3, nah maka yang muncul hanya ini, baru ini diklik. Nah seperti itu ya. Jadi ini pencariannya sudah berhasil. Coba sekarang kita tambahkan datanya dulu supaya nanti kelihatan banyak ya. Kode 004 tanggal 2 bulan 2 tahun 2000, kode barang 3 10, simpan. Oke, berhasil. Tambah lagi 005 kode barang 1 sebanyak 5, simpan lagi. Tambah lagi 006 kode barang masuk 2 sebanyak 10 lagi, simpan. Oke, nah di sini kan sudah ada 5 data ya, sudah ada 6 data nih. Semuanya tidak tampil di sini. Ini kalau kita mau memanggil data ke 6, otomatis kan kita ngeklik di sini nih, atau ngeklik di sini sampai ketemu 6-nya. Nah ini baru 6 data, masih mudah mencarinya. Bagaimana jika di grid ini terdapat ribuan data, misalnya ada 3000 data, kita ingin mengubah data ke 2403. Nah, repot juga ya kalau kita untuk mencarinya, klik seperti di sini ya. Kita ngekliknya di sini. Nah, sampai ke 2000-an data. Oleh karena itu, lebih mudahnya adalah dengan menggunakan ini, menu pencarian. Kita masukkan saja kode yang ingin dicari, misalnya kodenya ada 1000. Oh ini tidak ada yang ini ya. Ketika datanya tidak ada, dia langsung tampil pesan seperti itu. Misalnya kita masukkan 0 kan ada, makanya dia tampil. Kalau 01, nah ada 01-nya. Kalau 01 saja seperti ini, dia kan tidak ada. Tidak ada ya. Jadi kalau tidak ditemukan, dia muncul pesan seperti itu. Atau kalau di depan sudah tidak ada, nah, ini tidak ada datanya ya. Oke, seperti itu. Misalnya kita masukkan 003, yang tampil 003. Kalau ini dihapus, harusnya dia tampil semua. Oke. Nah, seperti itu. Ketika sudah berhasil kita buat pencarian ini, sudah ditemukan pencariannya, dia tampil di grid, baru kita klik, kemudian dia tampil di sini. Kalau datanya sudah tampil di sini, tinggal nanti kita bisa klik ubah jika ingin mengubah data, atau klik hapus jika ingin menghapus data. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Yang berikutnya nanti kita akan buat rumus untuk tombol ubah dan tombol hapus. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.